Ini akankah ada guru induk yang tergeser seperti tahun 2021 kemarin dan harus pindah sekolah? Lamar prioritas satu pada sekolah lain sebagaimana huruf F di atas tidak menggeser guru non ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel yang memberikan informasi tentang rekrutmen pegawai negeri sipil dan ASN P3K. Tetap stay tune bersama kami dan jangan lupa like, comment, and share. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi informasi kepada Bapak Ibu semua kaitannya dengan rekrutmen P3K Guru tahun 2022. Video ini sengaja saya buat mengingat di kolom komentar kemarin ada beberapa teman yang bertanya kepada saya kaitannya dengan penempatan rekrutmen P3K Guru tahun 2022 ini. Pertanyaannya adalah, ini sudah saya tuliskan di sini, akankah ada guru induk yang tergeser seperti tahun 2021 kemarin dan harus pindah sekolah? Nah, ini untuk menjawab pertanyaan ini, apakah nanti Bapak Ibu guru itu ada yang tergeser terus kemudian tidak dapat sekolah atau harus pindah sekolah atau bagaimana, nanti kita akan bahas di video ini. Nah, ini aturan resminya sebetulnya terkait dengan pertanyaan itu sudah ada Bapak Ibu di Kementerian Keputusan Kemendikbud nomor 349/P tahun 2022. Ini kaitannya dengan rekrutmen P3K Guru untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Ini ya skema penempatannya. Yang pertama Bapak Ibu ya, seperti yang sudah panjenengan semua ketahui bahwasanya di rekrutmen P3K tahun 2022 ini pelamarnya itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah pelamar prioritas dan yang kedua adalah pelamar umum. Untuk pelamar prioritas itu sendiri masih dibagi menjadi 4 Bapak Ibu ya. Dibagi menjadi 3, maaf. Ada prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3. Tapi untuk teman-teman yang sudah prioritas 1 ini pun masih dibagi menjadi 4. Di sini adalah pelamar prioritas 1 dari THK 2, ada pelamar prioritas 1 dari guru non ASN atau guru yang mengajar di sekolah negeri namun sudah P1. Terus kemudian yang ketiga ada pelamar prioritas 1 dari lulusan PPG, dan yang terakhir adalah pelamar prioritas 1 dari guru swasta. Ini untuk alur penempatan teman-teman yang prioritas 1. Jadi nanti yang didahulukan itu adalah yang THK 2 dulu. Baru setelah THK 2 ini mendapat tempat semua, lanjut ya yang teman-teman guru non ASN atau teman-teman yang mengajar di sekolah negeri yang kemarin sudah passing grade masuk prioritas 1. Ketika ini nanti sudah mendapat tempat semua, baru nanti ke ini teman-teman yang lulusan PPG. Ketika teman-teman yang lulusan PPG ini sudah mendapat tempat, yang terakhir adalah baru teman-teman yang dari guru swasta yang kemarin sudah masuk P1, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini penting karena kaitannya dengan formasi yang disediakan oleh daerah kita masing-masing. Misalkan kalau daerah saya cuma membuka 50 formasi, sedangkan untuk THK 2 dan juga guru non ASN ini jumlahnya 50, maka yang didahulukan yang ini Bapak Ibu ya. Meskipun P1 teman-temannya lulusan PPG dan juga guru swasta ini belum bisa ditempatkan, karena sekali lagi kaitannya dengan formasi yang disediakan oleh daerah kita, seperti itu. Lanjut ke yang kedua, untuk proses penempatan THK 2. Nah, untuk THK 2 Bapak Ibu ini diambil dari nilai yang tertinggi ya. Nilai yang tertinggi itu di ranking terus kemudian ditempatkan. Tapi kalau THK 2 saya kira nggak ada masalah karena jumlahnya sepertinya tidak terlalu banyak, seperti itu ya.
Misalkan ini di kabupaten saya membuka 10 formasi, cuma 10 formasi. Sedangkan yang P1 ini dari THK 2 ada 5 orang. Maka 5 orang ini yang didahulukan, terus kemudian 5 sisanya itu adalah ini untuk teman-teman yang P1 dari guru non ASN. Tapi ya sepertinya nggak mungkin ya kalau Pemda itu hanya membuka 10 formasi. Semoga saja ini tempat panjenengan formasinya banyak sehingga yang P1 itu tercover semuanya gitu Bapak Ibu. Nah, terus kemudian untuk proses penempatan guru non ASN ini untuk teman-teman yang mengajar di sekolah negeri masuk P1 ini ya. Ini juga sama sebetulnya dengan THK 2 tadi, didahulukan adalah ini berdasarkan nilai tertinggi. Saya misalkan tadi formasinya 10 ya, terus kemudian diambil teman-teman THK 25, berarti sisanya masih 5 formasi. Kemudian yang guru non ASN masuk P1 ini jumlahnya ada 50, berarti dari 50 itu nanti diambil 5 nilai tertinggi ranking 1 sampai 5, terus kemudian ditempatkan di formasi yang tersedia sisa dari THK 2 yang P1 tadi, seperti itu Bapak Ibu. Ini saya misalkan kalau formasinya sedikit seperti itu. Dan untuk yang ketiga ini proses penempatan lulusan PPG untuk yang P1 ini sama dengan yang atas tadi, berdasarkan nilai tertinggi seperti itu. Terus kemudian untuk jika masih sisa formasi ketika lulusan PPG ini ditempatkan, maka yang selanjutnya adalah penempatan bagi swasta. Untuk guru swasta ini juga sama, diurutkan dari nilai yang tertinggi dengan catatan untuk yang THK 2, guru non ASN dan juga lulusan PPG tadi sudah tertempatkan semuanya. Jadi Bapak Ibu yang guru swasta menunggu terlebih dahulu THK 2, guru yang sukuan di sekolah negeri dan lulusan PPG mendapat tempat baru. Setelah itu ada sisa formasi, itu adalah bagiannya panjenengan untuk yang P1 dari sekolah swasta. Nah, apabila masih ada formasi nanti itu akan diberikan untuk teman-teman yang masuk di pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Nah, ketika teman-teman pelamar prioritas 2 dan 3 sudah dapat tempat, baru diberikan kepada teman-teman yang masuk pelamar umum. Itu sedikit penjelasan dari saya Bapak Ibu. Kita lanjutkan, ini akankah guru induk yang masuk pelamar umum akan tergeser? Ini banyak yang bertanya seperti itu. Teman-teman yang masuk pelamar umum ini agak bertanya-tanya, bingung juga itu kalau kegeser harus pindah ke sekolah mana seperti itu. Nah, ini jawabannya ada di tadi, mohon maaf ini ada kesalahan tulisan. Jawabannya ada di yang awal tadi yang saya utarakan, bahwasannya untuk rekrutmen P3K tahun 2022 ini ada yang berbeda dengan tahun 2021. Di poin G ini dijelaskan bahwasannya penempatan pelamar prioritas 1 pada sekolah lain sebagaimana huruf F di atas tidak menggeser guru non ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Ini hal penting yang panjenengan semua harus ketahui Bapak Ibu, bahwasanya teman-teman yang saat ini ngajar di sekolah terus kemudian sekolahnya dapat formasi dan panjenengan tidak bisa lanjut karena formasi tidak sedia, jangan takut atau jangan khawatir kalau panjenengan itu akan digeser oleh teman-teman yang sudah P1, melainkan sesuai dengan surat edaran Kemendikbud tadi, kalau menurut pemahaman saya ini ya, teman-teman yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran dan sekolahnya mendapat formasi itu tidak akan digeser. Lalu bagaimana? Padahal kan dapat formasi. Mungkin menurut pemahaman saya ini mungkin yang digeser nanti adalah formasinya Bapak Ibu, bukan gurunya itu dipaksa untuk masuk ke sekolah situ padahal situ sudah ada gurunya, melainkan formasi yang disediakan di tempat Bapak Ibu
dipindahkan ke tempat P1 tadi mengajar, seperti itu. Jadi poin pentingnya ada di sini ya, bahwasanya penempatan pelamar prioritas 1 pada sekolah lain sebagaimana huruf F tidak menggeser guru non ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Ini penting, kalau nggak percaya bisa panjenengan buktikan di surat edaran yang sudah disampaikan oleh Kemendikbud, nomornya yang saya sebutkan di atas tadi, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat Bapak Ibu ya. Banyak